Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, telah lepas dari pertahanan Belanda sejak konferensi Meja Bundar. Artinya gunung tersebut hanya terlihat seperti perahu terbalik dari arah selatan saja. Dikenal sebagai tempat para dewa. Biar channel selalu semangat untuk membuat video-video sejarah tempo dulu yang belum kita ketahui. Konflik Rusia-Ukraina yang menjadi sorotan dunia ini masih berlangsung hingga hari ini, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Badan Pengungsi PBB menyatakan, 1 juta orang kini telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia dimulai kurang dari seminggu yang lalu, dilaporkan Associated Press. Konflik dua negara yang pecah hingga hari ini ternyata memiliki cerita sejarah di baliknya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dan tekan juga loncengnya, biar channel ini berkembang dan selalu semangat untuk membuat video informasi tentang sejarah yang belum kita ketahui. Bermula dari tahun 1991, setelah Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan negara-negara yang tergabung di sana memisahkan diri. Ukraina merupakan salah satu negara yang kemudian segera mendeklarasikan kedaulatannya dari Moskow, ibu kota Rusia. Tahun-tahun 2004 sampai tahun 2008, kandidat pro-Rusia Viktor Yanukovych dinyatakan terpilih sebagai presiden keempat Ukraina mengalahkan lawannya, Viktor Yushchenko. Namun, tuduhan kecurangan jumlah suara yang dilayangkan kepada Yanukovych memicu protes publik yang dikenal dengan Revolusi Oranye. Akibat dari Revolusi Oranye ini kemudian membuat pemungutan suara digelar kembali. Hasilnya, mantan Perdana Menteri pro-Barat Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden. Pada 2005, Yushchenko pun mengambil alih kekuasaan. Ia menjanjikan Ukraina di bawah kekuasaannya untuk membebaskan diri dari Kremlin, sebaliknya akan membawa Ukraina bergabung dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan Uni Eropa (EU). Hingga tahun 2008, NATO kemudian memberikan lampu hijau soal penggabungan Ukraina bersama mereka pada suatu hari nanti. Tahun-tahun 2010 sampai tahun 2013, kandidat Yanukovych kembali memenangkan pemilihan presiden. Selama pemerintahannya, Ukraina menangguhkan pembicaraan soal kerjasama dan penggabungan dengan Uni Eropa pada tahun 2013. Sebaliknya, Yanukovych kemudian membangun kembali hubungan kerjasama Ukraina dengan Moskow. Hal ini pun memicu kecaman dan demonstrasi besar-besaran selama berbulan-bulan di Kyiv, ibu kota Ukraina. Tahun 2014. Pada Februari tahun 2014, parlemen Ukraina kemudian mencopot Yanukovych dari kursi pemerintahan. Utamanya, setelah terjadi pertumpahan darah dalam demokrasi sebagai akibat dari penolakan atas keputusannya. Selang beberapa hari, pasukan militer merebut parlemen di wilayah Ukraina yakni Crimea. Mereka juga mengibarkan bendera Rusia di sana hingga Moskow pada akhirnya mencaplok wilayah tersebut. Lanjut pada April tahun 2014, kelompok separatis pro-Rusia di wilayah timur Donbas mendeklarasikan kedaulatannya. Tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada 2017, tercipta perjanjian kerjasama antara Ukraina dan Uni Eropa. Perjanjian ini membuka pasar perdagangan bebas barang dan jasa hingga perjalanan bebas visa ke wilayah Uni Eropa bagi Ukraina. Hingga 2019, mantan komedian yang kerap menghiasi TV di sana, Volodymyr Zelensky terpilih untuk memimpin Ukraina. Tahun 2021. Pada Januari tahun 2021, Zelensky meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Di sisi lain, Rusia kemudian mulai mengerahkan pasukan bersenjatanya di dekat perbatasan Ukraina pada musim semi 2021. Mereka mengaku hal ini sebagai bentuk latihan.
Hingga pada November tahun 2021, citra satelit yang diambil oleh Maxar Technologies menampilkan penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Sebulan setelahnya, tepatnya tanggal 17 Desember tahun 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan. Hal ini termasuk dengan NATO agar menarik kembali pasukan dan senjata dari bagian timur Eropa. Berikut juga Rusia melarang Ukraina untuk bergabung bersama mereka. Tahun 2022, pada tanggal 24 Januari NATO menempatkan pasukan bersenjata mereka dalam keadaan siaga dan memperkuat bagian timur Eropa dengan memperbanyak kapal dan jet tempur. 2 hari setelahnya, pihak Washington AS kemudian menanggapi tuntutan keamanan Rusia. Mereka menekankan komitmen NATO untuk membuka kesempatan bergabung bagi siapa saja. Pihaknya juga menawarkan bentuk evaluasi pragmatis atas kekhawatiran Moskow. Namun, pada tanggal 28 Januari Rusia kemudian menyatakan tuntutannya tidak ditanggapi. Awal Februari tahun 2022, kekhawatiran Barat seputar Rusia akan menyerang Ukraina sewaktu-waktu mulai memuncak. AS kemudian berjanji akan mengirim 3.000 tentara tambahan untuk tentara anggota NATO, Polandia dan Rumania. Washington dan sekutunya menyebut pihaknya tidak akan mengirim bantuan pasukan ke Ukraina. Meski demikian, mereka memperingatkan sanksi ekonomi yang berat kepada Rusia bila Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil tindakan militer. Melalui pidatonya di sebuah stasiun TV pada tanggal 21 Februari, Putin menyebut Ukraina sebagai bagian integral dari sejarah Rusia. Ia juga mengatakan, Ukraina dipimpin oleh rezim boneka, dengan kekuatan asing di baliknya. Putin memerintahkan pasukan penjaga perdamaian menuju 2 wilayah yang memisahkan diri di timur Ukraina yakni Luhansk dan Donetsk, usai mengakui 2 wilayah tersebut sebagai wilayah yang merdeka. Sementara itu, dari pihak Ukraina, Presiden Zelensky meminta penduduknya untuk tetap tenang. Kita tidak takut pada siapapun atau apapun, katanya, dikutip dari Al Jazeera. Para pemimpin separatis yang didukung Rusia kemudian meminta bantuan Rusia untuk menangkis agresi dari tentara Ukraina pada tanggal 23 Februari. Sehari setelahnya, Putin pun mengizinkan perlakuan operasi militer khusus di Ukraina. Pasukan Rusia memulai serangan rudal dan artileri hingga menyerang kota-kota besar Ukraina termasuk Kyiv. Hingga pada tanggal 26 Februari pihak sekutu barat merespons hal ini dan menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia, termasuk pembatasan bank sentral Rusia dan mengeluarkan Rusia dari sistem transaksi antar bank global atau SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Sanksi kepada Rusia ini pun terus berlanjut hingga tanggal 27 Februari. Pasukan Rusia kemudian mulai maju menuju 3 kota besar Ukraina yakni Kyiv, Kharkiv dan Kherson. Pada tanggal 28 Februari Ukraina mengajukan diri untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pihak Rusia dan Ukraina pun sepakat untuk mengadakan perundingan pertama di perbatasan Belarusia. Perundingan pun selesai setelah 5 jam tanpa ada kesepakatan. Selama perundingan berlangsung, Rusia tidak berhenti menghentikan serangannya, terutama di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Namun, perwakilan tetap Rusia untuk Dewan Keamanan PBB menyangkal pasukan Rusia menargetkan warga sipil. Majelis Umum PBB menyebut, lebih dari 500.000 orang Ukraina telah meninggalkan negara itu. Pasukan Rusia berkumpul di sepanjang 65 km pinggiran Kyiv. Serangan juga meningkat di Kharkiv dan Mariupol di timur, serta Kherson di bagian selatan Ukraina. Presiden Zelensky kemudian meminta negara-negara barat memberlakukan zona larangan terbang bagi pesawat Rusia. Namun, AS menolak dengan alasan hal itu dapat menyeret Washington dalam konflik langsung dengan Moskow, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki. Terbaru, pada tanggal 2 Maret kemarin, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi tidak mengikat yang mengutuk Rusia atas invasinya ke Ukraina dan menuntut mereka untuk menarik pasukannya dari sana. Resolusi tersebut didukung oleh 141 dari 193 negara anggota Majelis PBB. 35 negara anggota, termasuk China, memilih abstain.